Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu sekalian. Bertemu lagi dengan saya Intan Francisca. Kali ini saya membawakan putra asli Gunung Kidul. Kita langsung kenalan aja. Beliau adalah mantan pengawas TPS. Jadi yang kemarin ikut membantu proses pengawasan di TPS. Beliau salah satu pahlawan juga, karena yang mengawal demokrasi kan pahlawan ya. Oke, langsung aja perkenalkan Mas, dengan Mas siapa mohon maaf? Marwanto. Mas Marwanto, Ya. Dipanggilnya? Wanto. Mas Wanto. Perkenalkan Mas, saya Intan. Iya. Mas Wanto, kemarin sebagai pengawas TPS ya? Pengawas Pengalaman pertama atau sudah pernah sebelumnya? Ke TPS 2 kali. 2 kali. Pernah di selain PTPS? KPPS KPPS pernah? Iya. KPPS berapa kali? 2 kali. 2 kali juga. Jadi sudah hampir familiar dengan pemilihan seperti itu ya Mas ya? Iya. Selain sebagai pengawas TPS, profesi sehari-hari Mas Wanto ini apa? Kalau boleh tahu? Driver taksi online sama tani, Mbak. Petani apa Mas kalau di sini nih, Gunung Di sini Kidul? jagung, padi sama kacang. Jagung, padi, dan kacang. Kemudian driver juga. Kenapa sih masih tertarik dengan dunia pengawas pemilu? Kenapa masih tertarik sebagai PTPS gitu? Ya, pengen menambah pengalaman aja, Mbak, sama pengen tahu dunia pemilu. Ingin tahu dunia pemilu ya. Kemudian awal mulanya nih mengerti kalau misalnya ada lowongan pengawas TPS dari siapa atau dari mana? Informasi dari PPD Desa. Dari PPD Desa menginformasikan kalau misalnya ada lowongan nih untuk pengawas TPS seperti itu ya. Iya. Kemudian seleksi yang kemarin udah seleksi PTPS nih, apa yang dirasa sulit? Alhamdulillah nggak ada sih, soalnya kan udah pernah. Sudah pernah sebelumnya ya, di Iya. pemilu presiden serentak gitu ya, Serentak. yang 2019. Iya. Ada pengalaman apa Mas di 2019? Pengalamannya Kan itu kan mungkin ini, Mbak, pas presiden ya. iya pas presiden itu. itu prosesnya sampai subuh selesainya. Sampai subuh. Itu berarti hampir 24 jam. 24 jam ya. Baik. Setelah itu ada sakit atau apa nggak sampai? Alhamdulillah nggak ada. Nggak sakit ya, sehat ya alhamdulillah. Kemudian beda nggak sama yang sekarang nih pemilu kemarin? Kalau Pemilu presiden pilkada. itu lebih ini kan, Mbak, apa, lebih rumit, lebih sulit gitu. Lebih sulit. Ya, karena Surat suaranya banyak. surat suara banyak. Kemudian Proses penghitungannya juga lama. lama Iya. sekali. Oke, kalau misalnya di pilkada yang kemarin pengalamannya apa Mas? Kalau pilkada sih prosesnya lebih cepat Lebih karena cepat. cuma satu surat suara kan. Ah, Itu jam 2 udah jam sore sekitar Iya. jam 4 jam 5 itu udah selesai. jam 4 jam 5 sudah Udah selesai. mengantar ke PPD desa. Ada pengalaman lain itu pada saat pilkada? Ada waktu sebelum malam pencoblosan itu Amin 1. ya itu cuacanya agak ini kan hujan deras terus deras. mati lampu. Mati lampu. Kita standby di TPS sampai sekitar jam 2 sampai nyala lampu baru kita pulang. Jam 2 malam. Ya, jam 2. Mati listriknya itu jam berapa? Dari sore habis sisa. Dari sore. Kemudian alat bantu penerangannya di Alat bantu penerangannya kebetulan pakai HP, senter HP. pakai senter HP aja. Oke. Kemudian kalau pilkada kemarin kan lumayan beda sekali ya dengan pilkada sebelumnya atau dengan pemilu, karena kita dalam kondisi pandemi seperti itu. Ada nggak sih ketakutan kan kalau misalnya pengawas TPS nih harus dirapid dan lain sebagainya, ya nggak? Iya. Kemarin dirapid, sempet takut nggak sih kalau mau dirapid tuh? Ya sempat sih, Mbak, takutnya nanti kalau positif terus nanti Takut efeknya ke positif. Efeknya? di warga setempat nanti jadi agak ini pada takut. Oh gitu, takutnya jadi dikucilin gitu Iya, ya sama warga dikucilin. setempat. Baik. Dan alhamdulillah kemarin negatif ya? Negatif, alhamdulillah. Negatif. Oke, berarti
langsung bisa ikut jadi pengawas TPS. Kemudian selain pengalaman itu ada nggak pengalaman yang kira-kira membosankan nih jadi pengawas TPS gitu? Kalau membosankan mungkin pas ini aja nunggu proses penghitungan suara kan. Proses penghitungan suara. Harus fokus sama prosesnya. Terus biasanya agak lama juga kan. Harus teliti, nggak boleh salah-salah iya. gitu. Ada nggak sempat protes-protes dari saksi gitu? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada, aman ya. Oke. Kemudian hambatan yang dirasa sebagai pengawas TPS nih ngerasa terhambat itu di mananya gitu? Mungkin ini dari proses penghitungan suaranya kadang pernah pas waktu pemilu presiden itu sampai diulang. Sampai diulang. Satu Ngitungnya kotak diulang. suara? Iya. Diulang. Satu kotak suara diulang. Itu kenapa Mas kok bisa diulang? Antara surat suara itu enggak ada selisih satu suara itu. Ada selisih satu suara. Terus diulang alhamdulillah udah ketemu selisihnya. Baik. Kemudian itu kan hambatan-hambatan yang kayak human error gitu ya, kalau bisa kesalahan dari manusianya sendiri. Kemudian kira-kira Mas tertarik nggak nih untuk menjadi pengawas TPS di next pemilu atau pemilihan? Kalau masih ada kesempatan ya tertarik. Tertarik ya? Atau mau ke pengawas desa mungkin atau kecamatan? Ya mungkin untuk nyari pengalaman lebih. Kalau ada kesempatan tertarik juga. Tertarik juga untuk Panwascam. Tapi nanti kalau misalnya jadi Panwascam terganggu lagi profesi sebagai driver online sama petaninya. Nanti kita ngatur waktunya aja itu. Oke. Baik, jadi ada ketertarikan ya untuk jadi pengawas kecamatan. Kemudian kira-kira apa dukungan dari Panwascam atau Bawaslu Kabupaten yang dirasa perlu dibutuhkan sama PTPS? Support apa nih? Supportnya mungkin dibentukin kostum apa seragam gitu Mbak, biar lebih kompak gitu. Seragam ya. Karena biar kompak gitu ya, biar kelihatan identitasnya gitu. Oke, baik. Mungkin bisa didengar untuk Bawaslu Kabupaten masing-masing, silakan untuk menganggarkan seragam untuk pengawas TPS. Karena pengawas TPS banyak ya Mas ya, jadi mungkin nggak ada anggarannya kali ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan di next pemilu bisa dianggarkan untuk seragam karena biar kompak seperti itu. Oke. Kemudian kira-kira Mas bakal merekomendasiin nggak nih sebagai pengawas TPS? Aduh, pengawas TPS ini kayaknya asik deh, aku bakal merekomendasikan gitu. Iya. Nanti akan saya rekomendasikan buat teman-teman yang udah umurnya udah masuk buat mencoba untuk mendaftar ke PTPS. Iya, kalau misalnya ditanya, aduh pengawas TPS kalau misalnya itu capek doang, terus gajinya kecil, kira-kira gimana tuh Mas? Dengar keluhan-keluhan kayak itu, bener nggak sih? Kalau dilihat dari hasil mungkin emang nggak seberapa Mbak, cuman buat pengalaman aja kan, biar kita tahu proses pemilu seperti apa. Iya. Jadi pengalaman itu yang mahal ya Mas ya? Mungkin terlalu mikir hasil. Oke, baik. Jadi pengalaman itu yang mahal yang bikin Mas mau jadi PTPS lagi ya. Oke. Kemudian harapan untuk pengawas pemilu di kemudian hari masa depan. Harapannya mungkin untuk PTPS yang akan datang lebih solid, lebih kompak, lebih profesional, lebih baik lagi. Lebih baik lagi ya, amin ya. Mas, untuk masih ingat tagline Bawaslu bersama rakyat? Masih Mbak. Masih ya, kita coba ya. Silakan. Bersama 1, 2, 3. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Baik, terima kasih banyak Mas Wanto. Sama-sama, Mbak. Sudah meluangkan waktu, mudah-mudahan saya tidak mengganggu ya. Baik, sahabat Bawaslu sekalian, demikian perbincangan hangat kita dengan ex PTPS Mas Wanto, putra asli Gunung Kidul. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat-sahabat Bawaslu sekalian. Saya Intan Francisca, mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih Mas.